Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, langsung aja. Jadi dalam seminggu ke belakang, dunia sosial media tuh kayak berubah drastis. Ada sebuah kejadian tukang es gabus tuh yang dipukulin sama aparat, sama polisi dan Babinsa. Kan habis kejadian video itu viral, semua orang pada simpati, ngasih donasi dan lain-lain. Per kemarin ketika dia di kontennya KDM dan di konten salah satu stasiun televisi, simpati masyarakat tiba-tiba berubah drastis jadi ngehujat ke pribadinya karena ketika di interview ternyata dia banyak bohongnya tentang bantuan kah, tentang apakah. Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Menurut Pak Guru tentang kejadian tersebut. Ya, pertama saya tuh berbangga hati karena saya orang yang langsung tidak suka. Bahkan ketika kejadian itu masih viral dan dia tuh mendapatkan bantuan banyak. Karena apa? Karena dalam keterangan yang saya baca, dia tuh sudah dagang es gabus itu selama 20 atau 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Dan dia tuh dapat penghasilan yang lebih tinggi daripada pabriknya. Pabriknya tuh ngejual ke dia tuh 500 perak dan kemudian sama dia tuh dijual 2000. Iya kan? Jadi dan dia tuh seharinya bisa dapat sekitar 100 sampai 200 ribu. Artinya apa? Per bulan itu dia bisa mengantongi sekitar 4 sampai 6 juta rupiah. Tapi dia bisa melakukan itu selama 30 tahun. Jadi maksudnya nggak ada perkembangan. Padahal kalau misalkan dia punya penghasilan segitu misalkan ya, dia tuh bisa usaha yang lain, dia tuh bisa buka usaha buat orang lain. Kan ini mah berarti dia tuh nebeng sama orang lain gitu. Iya. Jadi si pembuat pabriknya tuh ngerasa kasihan sama para pengangguran di sini, ya sudahlah dibikin usaha yang kayak gitu. Dia batinya kecil, si pedagangnya batinya besar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dia tuh mendapatkan fasilitas yang bagus, dia tuh beruntung dengan tetangganya itu, tapi dia tetap nebeng dengan keberuntungan itu, tidak mau maju, tidak mau membantu orang lain, dan tetap sampai 30 tahun berikutnya, sampai beranak cucu, dia masih berdagang itu. Jadi sejak awal saya tuh langsung berpikir bahwa orang ini tuh mungkin kurang benar. Tapi kalau dari konteks itu, kan banyak juga kalau misalkan pedagang terus dia emang udah rame, ya udah dia bakal seperti itu terus. Seperti ada langgananku nasi goreng sekitar rumah, dia dari 20 tahun yang lalu masih dagang di situ enak, ya masih di situ-situ aja, tidak ada bentuk perubahan dari rodanya, dari apanya. Ya itu Gimana tuh? itu memang sesuatu yang jelek. Jadi saya pernah kritik di beberapa video di zaman dulu gitu. Jadi masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang kenapa misalkan penduduk lokal kita, warlock kita tuh kalah sama misalkan warga Cina misalkan yang datang ke sini. Karena Cina tuh standarnya tuh tinggi. Jadi untuk bisa makmur mereka tuh berjuang habis-habisan. Kalau nggak makmur, mereka milih mati gitu. Itu pilihannya tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan kita, sekalinya kita sudah nyaman, udah diem di situ gitu. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan yang lebih, kita korupsi gitu. Kita tuh bukan nyari kemakmuran, kita tuh nyari zona nyaman. Kenapa banyak warga kita yang pengen jadi PNS? Bukan karena kaya, tapi karena zona nyaman di mana kita susah dipecat, dapat pensiunan di akhirnya gitu. Nah, zona nyaman ini tuh kan yang sebenarnya udah buruk, tetapi bapak ini tuh lebih buruk lagi. Karena apa? Saya mohon maaf ya dengan para PNS dan itu bukan berarti ngejelekin profesi gitu. Cuman maksudnya nantilah kita. Tapi balik lagi ke si bapak. Si bapak itu lebih jelek daripada yang tadi karena apa? Karena dia sebenarnya minta bantuan dan belas kasihan dari orang yang berkorbannya lebih banyak. Iya, si pabrik itu tuh bikin segitu 500 rupiah. Batinya tuh jauh lebih kecil. Dan dia tuh menolong si bapak ini, sehingga si bapak ini tuh dapatnya 3 kali lipat. Nah, tapi nolongin terus orang yang gajinya 3 kali lipat selama 30 tahun. Dan orang yang ditolong ini terus-terusan terlena dalam ketertolongan itu. Jadi, dirimu ditolongin. Tapi ditolonginnya tuh permanen gitu. Ya, ada sebuah istilah bahwa kalau kita selalu nolong orang, orang itu akan ngerasa bahwa nolong dia adalah kewajiban dari orang itu. Ya, anggaplah seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, dari sini tuh, dari pikiran saya yang sederhana itu, saya tuh kepikiran bahwa si bapak ini jangan-jangan bukan orang yang emang layak untuk dikasihani gitu. Begitu. Kemudian katanya anaknya langsung
pas dapat sumbangan motor, Motor dari Kapolres Depok kalau nggak salah. dikasihin ke anaknya, terus sama anaknya dipakai ojek gitu. Iya, apapun lah pokoknya mau dipakai sama anaknya. Heeh. Ya makanya pada saat dia kan sentimen masyarakat berubah gara-gara pada saat SMA KDM kan siapa aja yang ngebantuin, nggak ada. Terus kan padahal yang bantu-bantu banyak. Nah, iya Terus, itu. Jadi dia tuh berbohong, dia tuh terlena dengan pertolongan orang lain. Terus sepanjang hidupnya tuh minta tolong terus gitu. Dia tuh menceritakan tentang hidupnya yang penuh penderitaan, yang katanya rumahnya ngontrak apa. Karena dia tuh udah terlena dengan bantuan yang terus-terusan dari pihak lain. Dia tuh nggak mau, ya pikir-pikir sekali-kali saya lah yang bantu orang lain gitu, bikin tempat usaha gitu. Kan gaji 6 juta sebulan gede lah. ya kalau rata lah ya. Tapi kayak saya tuh ngerasa pedagangnya Ya, oke lah naik turun. Tapi kalau dari segi perubahan sentimen masyarakat, Nah. kayak ini contoh kasusnya Yaimin. Sebenarnya kita dari dulu kita belum bahas Yaimin karena bingung juga kita mau ngambil pas dari mau mana. dibahas saya udah pindah lagi Iya. gitu. Pada saat pertama Yaimin seolah-olah salah, kayak aneh, jadi sentimen positif ke dia ternyata saharanya yang bermasalah. Tapi sekarang tiba-tiba kebalik sampai akhirnya Yaiminnya kena kasus hukum. Nah, menurut Pak Guru tentang perubahan drastis di dunia sosial media ini. Saya sudah bikin videonya tadi pagi. Nah, nggak tahu, diuploadnya nggak tahu kapan. Tapi sebenarnya ini adalah video pengulangan saya. Jadi sekarang itu ada yang namanya outrage industrial complex. Nah, ada istilah itu. Apa itu? Itu tuh industri kemarahan. Jadi sekarang kalau kita marah tuh itu dieksploitasi dan dimonetisasi sama pihak lain. Makanya media-media sosial kita itu penuh dengan kemarahan. Bukan sebenarnya karena kita tuh emang buruk-buruk amat situasinya sampai kita marah, bukan. Tapi emang kemarahan kita tuh dikasih toa gitu. Dulu mah marah teh segini, sekarang mah pakai toa gitu. Jadi semua orang tuh ikut marah gitu. Begitupun ada yang emosi ikut emosi, ada yang kasihan ikut kasihan dan sebagainya gitu. Makanya sekarang tuh banyak cerita orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang punya prestasi itu bisa hancur dirujak sama netizen hanya gara-gara 1-2 peristiwa saja. Betul. Begitu. Nah, karena apa? Karena kemarahan dari netizen itu sekarang marahnya anggaplah organik. Anggaplah marahnya itu organik. Tetapi hasilnya itu, wujudnya itu dimonetisasi sama pihak lain. Di antaranya adalah sama konten kreator. Bikin video dapat AdSense atau bikin iklan atau ada yang dulu nawarin ke kita, ayo kita jelek-jelekin orang itu, kitanya dapat duit gitu ya. Itu konten-konten kreator yang main di situ tuh banyak banget Baraya, banyak banget aslinya banyak banget. Nah, karena kita tuh sekarang keviralan itu bukan hanya untuk kontrol sosial. Keviralan itu bisa jadi senjata politik, bisa jadi alat menguruk keuntungan yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut sebagai outrage industrial complex. Gitu. Jadi industri kemarahan. Ini sebenarnya istilah ini sudah diperkenalkan tahun 2010-an gitu. Tapi kemudian baru jadi ngehnya itu sekarang karena Prabowo sama Jokowi kampanye gitu, itu menggunakan industri kemarahan itu gitu. Jadi Prabowo yang pidatonya kayak gini, potong pas bagian itunya doang gitu, pas bagian itunya doang. Masukin ke dalam pabrik para buzzer, sebarkan, jadi marah gitu. Begitupun yang sebaliknya gitu. Fufu Fafa, entah siapa Fufu Fafa itu misalkan ya. Ya dia kan ributnya adalah dalam konteks pemilu, tapi kenapa yang marah-marahnya jadi begitu banyaknya gitu? Harusnya kan yang punya kepentingan untuk marah ya satu orang itu aja, Pak Prabowo misalkan. Tapi kan ini sekarang jadi semua orang marah gitu. Ya karena pakai toa sekarang tuh. Berarti ini teh adalah, kan mungkin nggak semua orang sadar bahwa dia tuh lagi dalam program yang tadi disebutkan. Betul. Berarti kalau misalkan itu ada teorinya, berarti harusnya orang-orang harus semakin aware untuk sedikit menahan diri untuk nggak komentar atau apa gitu. Ya pertama memang kita tuh adalah masyarakat yang kurang, ya punten ya, maaf. Tapi kita harus akui masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang kurang terdidik. Masyarakat yang kurang jam baca dan lain-lain gitu. Jadi teori-teori semacam ini yang sudah dikumandangkan tahun 2010, kita juga mungkin tidak terlalu memahami itu gitu. Nah, jadi gimana atuh solusinya gitu? Apakah kita nahan komentar dan lain-lain?
kemarahan itu sebenarnya adalah karena kitanya ngerasa dirugikan. Jadi sebenarnya outrage industrial ini tuh gak akan bisa bertahan pada masyarakat-masyarakat yang sudah mapan. Karena kemarahan mereka juga sebenarnya bisa tertahan. Makanya misal negara mana yang paling bising komen buruknya? Indonesia. Indonesia. Negara mana yang paling sopan? Belanda. Kenapa? Belanda tingkat kemajuannya udah luar biasa, kesejahteraannya sudah santuy. Orang yang sejahtera tuh lebih sedikit kesempatan marah-marahnya. Dirimu lagi rungsing, kesenggol sama orang yang naik motor gitu. Itu tuh bisa marah luar biasa daripada pas dirimu lagi santuy, terus ketabrak gitu. Gak marah gitu. Nah, jadi kemarahan kita adalah kerungsingan itu. Jadi di satu sisi kita masuk ke dalam industri kemarahan itu, tetapi di sisi lain kita tuh gak bisa nyuruh orang untuk, woi lu gak bisa marah gitu. Karena kemarahannya organik. Ditoainnya, nah itu yang monetisasinya gitu. Jadi kan kita gak bisa menyuruh orang, woi tahan diri, ya orang lagi marah gitu. Orang lagi lapar dan marah ya gitu ceritanya. Nah, makanya kita mah sekarang lagi mikirin gimana caranya supaya buzzer-buzzer itu sedikit beretika gitu. Tapi mereka juga susah sih kalau misalnya. Nah, ini mumpung saya ingat, saya langsung ngomongin sekarang. Ingat nggak waktu dulu kita kedatangan tamu yang dari Papua yang dia jualan obat? Iya. Bare semua, saya garis bawahi dan saya tebalkan bahwa kami tidak bekerja sama dia tentang penyebaran obat tersebut. Dia emang kesini terus berfoto dengan Gugem. Iya. Tapi itu konteksnya adalah ngobrol biasa kan? Nggak ada kerjasama apapun kan? Dia ngajakin, cuman saya nolak. Nah, gitu ya, Barai itu jawabannya karena dia kan jualan obat itu kan, pembesar alat vital. Nah, karena ada foto dengan Gugem di sosial medianya, nyangkanya bahwa Gugem entah di-endorse kah, entah termasuk penyaluran distributornya kah? Nah, ini jawabannya ya. Saya ingat nih. Iya, beliau memang datang ngajak kerjasama gitu. Cuman saya bilang, wah saya mah tidak layak dan tidak cocok untuk yang pembesar-pembesar gini. Dan pada saat itu kalau nggak salah belum ada BPOM-nya ya nggak sih? Belum. Saat itu ya. Betul. Nah, salah satu alasan saya untuk menolaknya itu adalah karena nggak ada BPOM. Nah, saat itu. Sekarang kayaknya dia udah ada BPOM-nya, jadi dia semakin masif jualannya. Oh, alhamdulillah tuh kalau dia sudah ini mah.